Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, ini yang lagi rame ya. Sebuah apa namanya ya? Gambar yang diambil dari Wikipedia, yakni soal susunan staf kepelatihan timnas Indonesia saat ini. Kami pastikan ya kalau gambar ini itu editan. Ya, di sini jelas ditulis katanya direktur tekniknya itu Sintayong, tapi kami pastikan ini editan loh ya. Sebab di Wikipedia saat kami buka situs ini gambarnya ya, nggak ada tuh nama Sintayong di situ. Yang ada tuh cuma 4 orang, yakni Clifford sebagai pelatih kepala, lalu Alex Pastor dan juga Denny Lanza sebagai asisten pelatih, serta Sumarji sebagai manajer ya. Sebagai info aja, Wikipedia itu bisa diedit loh ya, jangankan ini ya, bahkan cuma di screenshot gambar pun dia bisa langsung diedit. Karena kalau untuk susunan pelatih atau staf pelatih timnas saat ini tuh yang kami tahu ya, masih digodok atau masih dibicarakan nih oleh PSSI dan Esko PSSI ya. Jadi belum ditentuin nih siapa susunan staf kepelatihan di eranya Patrick Kluivert ya. Memang kemarin saat Esko ini rapat dengan PSSI atau mungkin dengan Erick Thohir dan juga Patrick Kluivert, ini memang ada beberapa nama opsi yang diusulkan oleh Esko, selain juga oleh BTN atau Badan Tim Nasional ya. Dan semua yang diusulkan ini tuh belum mencapai final atau dalam tanda kutip belum ada yang disepakati, benar-benar disepakati loh ya. Nah, inilah para nama-nama yang kemarin diusulkan oleh Esko PSSI. Yang pertama, pelatih kepala tentu saja adalah Patrick Kluivert ya. Lalu asistennya ini ada 4 nih. Ada Alex Pastor, Denny Lanza, ini udah resmi ya. Dan ada 2 lagi nih yang diusulkan, yakni Rafael Maitimo dan juga Irfan Bahdim. Tapi ini belum disetujui ya, baru sebatas usulan aja. Yang ketiga adalah pelatih fisik. Pelatih fisik itu yang diusulkan adalah Raymond Verheijen nih. Yang keempat, pelatih kiper. Pelatih kiper yang diusulkan adalah Martin Stekelenburg ya. Lalu pelatih striker. Pelatih striker itu yang diusulkan adalah The Kite ya, atau Driquit lah kalau bahasa Indonesianya. Yang keenam adalah direktur teknik. Nah, direktur teknik ini tuh belum ada ya keputusannya, tapi yang diusulin kemarin oleh Esko adalah Pepijn Lijnders. Dan manajer benar tetap Sumarji, serta fisioterapi ini udah jelas ya, Matthias Ibo ya. Tapi kami pastikan ya, nama-nama ini tuh selain yang udah resmi seperti Kluivert, Alex Pastor dan Denny Lanza serta Sumarji, ini semuanya masih sebatas usulan dan belum disahkan oleh PSSI. Nah, bagi yang belum kenal siapa orang-orang di atas yang kami sebutkan tadi, oke dah, kita kasih tahu dah, Mimin kasih tahu dulu deh. Mungkin buat anak-anak zaman now mungkin nggak kenal nih siapa The Kite, siapa Martin Stekelenburg ya. Oke, kita sebutin aja siapa mereka dan latar belakangnya. Untuk Patrick Kluivert kita mungkin gak usah nyebutin lagi ya, sebab kalian udah tahu lah dia ini mantan striker timnas Belanda. Lalu bagaimana dengan Alex Pastor? Alex Pastor ini tuh sebenarnya mantan gelandang timnas Belanda di era 90-an. Kami masih ingat banget ya. Dia ini tipikalnya hampir sama dengan Nigel de Jong ya. Terakhir kali dia ini jadi pelatih Almere City alias pelatihnya Tom Haye lah. Lalu Denny Lanza, kemarin kita udah bahas ya, dia ini orang Maluku tapi memang lahirnya di Belanda ya. Terakhir kali itu jadi asisten pelatih di salah satu klub di Belanda. Untuk Rafael Maitimo dan Irfan Bahdim gak usah dijelasin ya, kalian juga udah kenal lah ya siapa mereka. Mereka kan pemain naturalisasi Indonesia di era 2000-an. Bagaimana dengan Raymond Verheijen nih? Ini adalah pelatih fisik sih sebenarnya. Dia ini pelatih fisik top dunia sih. Pernah dia melatih fisik di MU, di Chelsea, di juga Barcelona juga pernah, di Bayern Munchen juga pernah dan lain-lain. Pernah juga jadi pelatih fisiknya timnas Belanda, timnas Korea Selatan dan juga timnasnya Rusia dan lain-lain juga. Intinya si Raymond ini tuh memang spesialis pelatih fisik, tapi dia ini terkenal dengan pelatih fisik yang brutal. Nah, maksud brutal di sini adalah dia ini nggak mau tahu loh ya, nggak mau terima kalau pemain yang dilatihnya ini malas-malasan atau loyo. Dia ini tipikal pelatih fisik yang temperamental dan emosian. Kalau ada pemain yang loyo ya habis diomelin sama dia. Dia ini pernah berantem nih dengan David Moyes ya di MU tuh. Waktu itu di MU ya, gara-gara dia ini lakukan latihan yang terlalu keras untuk Van Persie, sampai 5 kali sehari dilatih fisik sama
si Raymond ini ya, sampai-sampai si Van Persie ini tepar. Lalu ketika di Chelsea pun dia sempat bersitegang juga nih dengan Jose Mourinho nih. Gara-garanya dia ini terlalu keras ngelatih fisik, terutama sama Fernando Torres waktu itu yang dilatih fisik sampai dini hari. Karena waktu itu si Raymond ini nganggap Fernando Torres ini terlalu loyo katanya. Jadi intinya si Raymond Verheyen ini tuh adalah seorang pelatih fisik yang benar-benar basicnya pelatih fisik ya. Kemudian Martin Stekelenburg ya, dia ini adalah kiper legendarisnya Belanda ya, dan juga Ajax Amsterdam. Lalu posisi pelatih striker yang diajukan adalah De Kuyt, atau bahasa Indonesia kalau tulisannya De Kuyt ya. Ini tuh sebenarnya kalian harusnya udah hafal sih ya, apalagi yang anak-anak tahun 90-an lah. Dia adalah striker legendaris Liverpool di era 90-an sampai 2020-an, dan mentereng namanya saat dilatih oleh Rafael Benitez di Liverpool ya. Terakhir kali De Kuyt ini tuh melatih klub di Belgia ya, Beerschot ya kalau nggak salah, Beerschot FA nih. Kemudian Pepijn Lijnders yang katanya diisukan jadi direktur teknik. Wow, ini sih kalau kami dulu yang sebut si Pepijn Lijnders ini adalah si tangan besi ya, mantan kiper sih masalahnya dia itu kan. Dia ini mantan kipernya Ajax Amsterdam di era 80-an ya. Dia ini pun pernah jadi asisten pelatihnya di Porto, di NEC, di Liverpool pun juga pernah nih. Jadi kalau nggak salah ya, 2018 si Lijnders ini tuh jadi asisten pelatihnya Jurgen Klopp ya. Kalau kami nggak salah lo ya. Jadi si Lijnders ini tuh memang pernah jadi asistennya Jurgen Klopp di Liverpool ya. Tapi memang bersitegang tuh sama Jurgen Klopp. Akhirnya dia ini minggat nih ke Austria, ke klubnya Red Bull kalau nggak salah. Tapi dipecat juga di Red Bull bulan 12 kemarin. Terus habis itu ya nganggur. Kalau manajer masih sama ya, Sumarji dari Bayangkara FC. Terus fisioterapi ini Matias Ibo. Ini Matias Ibo si ganteng dari warisannya siapa? Alfred Rieder kalau nggak salah ya. Jadi kami pastikan ini semua tuh baru sebatas usulan dari Esko PSSI, dari pengamat bola juga, dari BTN juga. Dan tentu saja ini nggak akan mudah loh PSSI buat ngewujudkan ya. Sebab kalau semua orang-orang ini dikumpulkan di PSSI, berapa ratus miliar tuh harus keluar dari kantongnya PSSI tiap bulan ngebayar gaji ini orang-orang. Sebab orang-orang ini gajinya nggak main-main loh ya. Tapi kalau ternyata PSSI benar-benar sanggup nih mendatangkan orang-orang ini artinya kalau buat kami sih sebagai apa ya, perjudian. Sebab dengan uang yang sangat besar seperti itu yang dikeluarkan oleh PSSI, apabila timnasnya bapuk atau gagal berprestasi ya, apa nggak amsyong tuh PSSI. Jadi ya ditunggu aja pengumuman resminya ya, siapa susunan staf kepelatihan timnas Indonesia di eranya Patrick Kluivert. Dari Persebaya ada nama bek kanan Bali United Imade Andika yang kabarnya lagi negosiasi dengan tim Bajul Ijo. Andika ini memang diproyeksikan untuk menambah kekuatan di sisi bek kanannya Bajul Ijo. Sebab kemungkinan salah satu bek kanan Bajul Ijo ini akan absen atau mungkin akan dilepas kali ya. Nah, Made Andika sendiri saat ini memang masih terikat kontrak di Bali United sampai Oktober musim atau akhir musim ini kayaknya nih. Nah, kita lihat nih apakah Made Andika ini jadi ke Persebaya dan apa statusnya, pinjaman atau ditebus nih sama Bajul Ijo, atau ini cuma rumor semata ya. Kita tunggu aja ya. Itu tadi ya bagian dari rumor transfer di jendela transfer ini. BTW bursa transfer itu tinggal tersisa 3 atau 2 hari lagi. Sebenarnya inilah saat-saat klub menentukan atau menuntaskan misinya dalam berburu dan melepas pemain. Tapi ya lagi-lagi ya, kok ini belum banyak berita yang keluar dari klub lo ya. Meskipun bursa transfer ini hampir ditutup. Nah, yang terbaru ada siapa aja sih yang dirumorkan? Yang pertama ada Jamie Moreno, striker asal Nicaragua di Amerika Tengah ya, berusia 29 tahun yang kabarnya akan didatangkan oleh Barito Putra. Nah, musim ini Jamie ini main di Liga Finlandia bersama SK Sejenak.
Tampil 36 kali, cetak 22 gol. BTW si Jamie ini tuh striker utama timnas Nicaragua loh ya, dan kapten kedua timnas Nicaragua. Yang kedua ada Madura United yang kabarnya akan meminjamkan kiper asingnya Dida ke Malut United, atau mungkin ketika berita ini turun udah diumumin kali ya. Nah, slotnya Dida ini kemungkinan akan dipakai untuk pemain asing yang lain, dan kemungkinan dia itu adalah Sean Kelly. Jadi jika Sean Kelly datang berarti udah pas ya 8 pemain asing Madura di putaran 2 ini. Dengan mungkin Maxwell dilepas nggak ya? Karena kalau ada Maxwell kan artinya jadi 9 dong ya. Kita nggak tahu nih siapa yang akan dilepas ketika Sean Kelly datang nih. Sebab kalau nggak dilepas dan Sean Kelly datang, lebih dong Madura United pemain asingnya ya. Nggak tahu juga, ditunggu aja. BTW kalau Dida ke Malut United kan udah 8 pemain asingnya. Siapa yang dilepas? Kemungkinan sih kalau prediksi kami Jorge Correa deh. Sebab kabarnya si Jorge Correa ini tuh akan ke salah satu klub di Liga 1 atau justru pulang ke Argentina. Itu tebakan kami aja loh ya. Bener nggak sih Jorge Correa yang akan keluar dari Malut United? Lalu dari PSM Makassar akan meresmikan 8 pemain asingnya di putaran 2 ini dengan mendatangkan Matheus Silva dari PSKC Cimahi ya. Silva sendiri udah terlihat ikut latihan di PSM Makassar. Dengan gabungnya Silva berarti ada 3 striker asing nih di putaran 2 di PSM Makassar, yakni Haljeta, Balotelli, dan Silva. Jadi kalau memang ini udah finish ya, inilah 8 pemain asing PSM Makassar di putaran 2. Ada Yuran Fernandes, Aloisio Neto, Daisuke Sakai, Nermin Haljeta, Balotelli, Matheus Silva, Victor Luis, dan Latir Val. Yang out itu ya 2 ya, Tito Okello dan juga Adilson Silva. Oke, untuk berita yang selanjutnya ini tolong pahami baik-baik ya. Ini dari Persib Bandung. Sebelumnya kami informasikan dulu sama kalian, jangan salah paham. Di sini kami cuma menyampaikan berita yang kami dapat aja dari pihak-pihak yang ngasih berita ke kami. Jadi soal benar atau tidak ya kami pun nggak bisa jamin. Jadi jangan bilang kami hoak atau, tapi ya udahlah terserah juga sih. Kalau kalian mau bilang hoak juga terserah kalian lah. Yang penting kami dapat berita nih ya, kami cuma nyampein aja, ya terserah kalian percaya apa enggak. Jadi beritanya adalah menjelang bursa transfer ditutup akan ada sebuah kejutan besar di Persib, dan ini melibatkan salah satu tim di Liga 1 lainnya, yakni Borneo FC. Tapi kami nggak bisa bilang nih apakah dari Borneo ke Persib atau dari Persib ke Borneo, atau siapa pemain yang ditransfer. Sebab info yang kami dapat cuma bilang akan ada kejutan besar antara Persib dengan Borneo FC. Bisa barteran pemain atau mungkin lepas pemain ya. Jadi gini, kronologinya adalah di Persib dan Borneo FC ada beberapa pemain yang akan habis kontraknya di akhir musim ini. Dan kabarnya di Persib pun ada dari beberapa pemain ini yang katanya menolak diperpanjang kontrak oleh Persib. Kami nggak sebutin siapa orangnya loh ya, cuma kami sebutin aja ada pemain yang akan habis kontrak tapi dia ini menolak diperpanjang kontrak. Nah sekarang kita lihat siapa yang akan habis kontraknya di Persib dalam waktu dekat ini. Yang pertama adalah Gustavo Franca. Ini habisnya masih lama sih, bulan Juli 2025. Kemudian Tiron Del Pino, ini juga Juli 2025. Ada Edo Febriansah, Juli juga 2025. Ada Maklok, masih lama nih, Desember 2025. Ada Rahmat Irianto, ini bulan Maret besok nih 2025 habis. Ada Kevin Rey Mendoza bulan Mei 2025 dan Ciro Alves April 2025. Tapi dengan catatan lo ya, dari 7 nama tadi, Tyron, Edo, Maklok, Irianto ini udah main lo ya di putaran 2 lawan PSBS kemarin. Berarti dari 7 nama tadi tersisa yang belum main itu adalah Gustavo Franca, Kevin Rey Mendoza, dan Ciro Alves. Mereka belum main lo ya di putaran 2 ini.
Kami tahu kalau kami bikin berita seperti ini, pasti nanti banyak yang komentar dan bilang, ah hoak lu, lu ngeganggu ketenangan pemain Persib aja lu. Persib tuh akan back to back juara lah, inilah itulah. Ya udah terserah kalian itu mah, mau komentar apapun, yang penting kami cuma ngasih info biar nanti kalau ini beneran terjadi kalian nggak kejang-kejang atau kaget. Dan kami tegaskan sekali lagi, ini tuh cuma info dan kami pun nggak tahu ini akan terjadi saat ini atau di bursa transfer ini atau musim depan. Dan kami bilang kami nggak tahu atau nggak mau bilang siapa orangnya loh ya yang dilepas oleh Persib. Apakah Siro ataukah Kevin ataukah Franka atau mungkin beberapa pemain lain yang belum tampil di putaran 2 ini. Jadi kami nggak bilang loh siapa yang akan dilepas, itu baru kami sebutkan adalah pemain-pemain yang akan habis kontraknya dalam waktu dekat ini dan belum tampil di putaran 2 ini. Jadi paham ya, di sini kami nggak bermaksud untuk mengganggu ketenangan pemain Persib. Kami nggak bermaksud buat apa ya, menggonjang-ganjing situasi Persib lah ya. Kami itu cuma menyampaikan berita yang kami dapat dari pihak klub itu sendiri. Gini loh maksudnya. Nih, saya itu kan kerjasama dengan orang-orang klubnya nih. Nah mereka ngasih info nih ke saya. Nih ada info nih si Anu gini. Lu udah coba upload di YouTube. Nah kalau saya nggak ngupload di YouTube, berarti saya nggak terima kasih dong sama orang-orang klub ini. Tapi ujung-ujungnya saya nggak dikasih berita lagi tuh. Jadi ada saling timbal balik lah. Dia ngasih berita, saya sampaikan. Soal benar atau enggaknya silahkan nanti kita klarifikasi bareng-bareng gitu ya, paham ya? Bagaimana dengan pihak Borneo FC? Siapa yang akan dilepas? Ya kami belum tahu sebab Borneo FC ini baru main di putaran 2 ini. Nanti nih hari Senin lawannya siapa ya? Semen Padang kalau nggak salah. Jadi kami nggak bisa sebutin siapa yang akan dilepas oleh Borneo FC. Tapi memang kalau yang akan habis kontraknya di Borneo FC dalam waktu dekat ini, yang pertama Stefano Lillipali nih. Udah habis malah tuh. Bulan Januari kemarin udah habis tuh Stefano Lillipali tuh kontraknya di Borneo FC. Terus Teren Puhiri ini Mei 2025. Ada juga Habibie Yusuf, ini November 2025. Ada MC Hran, Februari, ini bulan ini nih habis nih. Lalu Dua Rugira, Juli 2025 dan juga Fajar Faturrahman, bulan ini habis ya kontraknya di Borneo FC. Jadi tinggal lihat aja di pekan 18 lawan Semen Padang siapa yang nggak dimainkan oleh Borneo FC. Ada kemungkinan dilepas loh ya, atau mungkin kita tunggu nih kejutan apa sih antara Borneo FC dengan Persib Bandung nih.